Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin berkembang. Bab 19. Tidak ada yang ingin memicu kemarahan Huff ketika dia baru saja kehilangan segalanya. Semua orang tetap diam. Aku telah mendominasi pasar saham selama bertahun-tahun. Ketika aku membuat keberuntunganku, anak itu masih bermain di tanah. Jika dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkanku melalui ini sendirian, dia harus terus bermimpi. Teriak Huff. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kerutan kecil terbentuk di wajah John. Dia mengkhawatirkan Jasper. Sayangnya, Huff tidak salah. Dia adalah kekuatan yang sangat kuat di pasar saham. Karena dia telah membuat kerugian besar, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, Jasper tidak tahu tentang semua ini. Dia membawa Wendy yang masih terkejut dengan kejadian mengejutkan sebelumnya, keluar dari Royce Villa. Bagaimana kau tahu pasti bahwa saham Cakrawala akan naik? Wendy tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Jasper tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan dan ketakutan sejak awal. Dia tampaknya yakin dengan bagaimana hasilnya akan berubah. Jika Wendy tidak tahu bahwa tidak mungkin untuk memprediksi tren saham, dia akan berpikir bahwa Jasper telah memperkirakan semuanya dengan sempurna. Aku percaya pada naluriku, kata Jasper dengan senyum di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah saham akan naik dengan pasti. Aku sering hanya mengikuti naluriku. Wendy dibuat terdiam. Alasan ini tidak bisa dipercaya. Tetapi sepertinya itu adalah penjelasan terbaik untuk semua yang terjadi. Apa kau tidak takut kalah taruhan sebesar itu? Tanya Wendy. Jasper menatapnya tajam. Aku tidak akan kalah denganmu. Di sisiku. Jawabnya. Ucapannya membuat Wendy menekan bibirnya menjadi garis tegas. Karena kehilangan kata-kata, yang dia rasakan hanyalah jantungnya berdegup kencang saat berdebar kencang. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Gumamnya. Menghindari tatapannya secara naluriah. Meskipun dia menyalahkannya karena berkata omong kosong, sikap dan nada suaranya mengungkapkan betapa malu dan bingungnya dia. Wendy, yang tampak seperti dewi halus hampir sepanjang waktu, juga memiliki sentuhan manusiawi padanya. Karena semuanya sudah terganggu dan Wendy tidak ingin melanjutkan bertanya tentang taruhan tadi. Keduanya melakukan perjalanan kembali ke kota. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jasper, Wendy pergi. Jasper tidak memintanya untuk tinggal. Meskipun dia pasti akan tinggal kembali untuk menemaninya jika dia memintanya, tidak perlu melakukannya. Ada banyak hari di depan. Jasper masih punya banyak waktu untuk membina hubungan dengan Wendy. Keesokan harinya, Jasper pergi ke bank komersial untuk menyetor 50 juta dolar yang dia menangkan dari Huff dan mentransfer jumlahnya ke rekening berjangkanya. Dia kemudian kembali ke rumah dan tidak meninggalkan rumah setelah itu. Jika dia tidak salah ingat, hari ini akan menjadi hari dimulainya pergerakan di pasar berjangka minyak mentah internasional. Semuanya berawal karena kebakaran terjadi di salah satu negara penghasil minyak utama di Timur Tengah. Itu awalnya api kecil di ladang minyak yang bisa dipadamkan dengan mudah. Namun, embusan angin kencang yang tak terduga menyebabkan api meledakkan 3 pipa minyak terbesar di ladang minyak tersebut. Seluruh dunia kemudian dilanda kegilaan. Saat ini, harga minyak mentah masih berada di bawah. Harga saat ini adalah yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, kejadian ini menyebabkan harga minyak mentah melonjak tajam. Meskipun harga turun setelah itu, harga minyak mentah tidak pernah jatuh lagi sepanjang tahun-tahun berikutnya. Setelah dia merencanakan tindakan yang akan dia ambil, Jasper membuka perangkat lunaknya. Dia memiliki 62 juta dolar dana di rekeningnya saat ini. Di bawah pengaruh 50 kali, ia akan memiliki prinsip operasional sebesar 3,1 miliar dolar. Meskipun saat ini semua uang adalah milik bank, ia percaya bahwa saldo rekeningnya akan mencapai jumlah yang diinginkannya. Menurut nilai tukar, ini akan menjadi 360 juta dolar. Bahkan dengan pengalaman 2 kehidupan, Jasper merasa agak cemas saat ini.
Ini adalah 360 juta dolar pada tahun 2000. Dengan uang ini, Jasper akan menjadi sangat kaya dan dapat menerima keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Minyak mentah sekarang dihargai 28 dolar per barel. Kebakaran belum terjadi. Jasper tidak ragu lagi. Dia menyelesaikan kesepakatan sekaligus dan membeli berjangka ke arah yang diinginkannya. Dia membeli ribuan barel sekaligus. Pesanan sebanyak 14.400 lot segera diajukan dalam daftar. 360 juta dolar memasuki pasar. Ditelan oleh pasar perdagangan saham minyak mentah internasional dalam sekejap mata. Jasper menghela napas lega setelah melihat bahwa perdagangan telah berhasil diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.